Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Musima ucapkan kepada kalian semua yang sekarang sedang belajar dari rumah. Ketemu lagi bersama Bu Sima, masih di KBS Channel Sima. Nah, sekarang kita masih membahas materi IPA, masih di bab pertama, untuk submateri pengukuran sebagai bagian dari suatu pengamatan. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai metode ilmiah, ya, karena sudah tahu dalam langkah-langkah metode ilmiah seperti apa. Ada pengamatan, terus ada mengolah hasil informasi dari hasil pengamatannya, dan juga sudah tahu bagaimana cara mengkomunikasikannya. Nah, sekarang kita masuk ke submateri berikutnya tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Kita mulai ya. Nah, di materi ini, ya, saya pengen menjelaskan ke kalian bahwa tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama adalah melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan tentang pengukuran. Nah, diharapkan nanti setelah belajar tentang pengukuran nih, kalian paham nih, bisa menjelaskan pengukuran itu sebenarnya apa, bagaimana caranya. Terus yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membandingkan nih antara satuan baku dan satuan tidak baku dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bukan hanya membandingkan antara satuan baku dan satuan tidak baku, tapi kamu juga tahu apa sih kegunaan satuan baku itu nanti dalam pengukuran gitu. Jangan sampai nanti kamu bahas, kamu paham, kamu mengerti tentang pengukuran, tapi kamu nggak tahu manfaat dari pengukuran itu dalam kehidupan sehari-hari apa. Yang keempat, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi kelompok dengan bahasa yang komunikatif dan tepat. Ya, nanti ada kegiatan diskusi di sela-sela pembelajaran, nanti kalian bisa paham nih, ya. Nanti kalian tahu bagaimana cara mengkomunikasikan yang baik itu seperti apa. Melalui kegiatan praktik kerja, peserta didik dapat melakukan pengukuran dengan satuan baku dan tidak baku. Kalian juga paham nanti ya bagaimana sih cara mengukur dengan menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku seperti apa. Gitu. Next, berikutnya. Nah, Bu Sima tanya dulu nih, pernahkah kalian melihat gambar-gambar di bawah ini? Pernah nggak? Pasti pernah dong. Ya, di sini ada gambar penggaris, ada gambar apa tuh? Timbangan, ada stopwatch, ya, ada juga meteran, di mana ini adalah beberapa alat ukur yang biasa sering kita lihat di rumah, ya. Nah, sebenarnya alat ukur ini untuk apa? Nah, ini semua ini termasuk alat ukur nih, gambar-gambar yang kalian punya di rumah ini termasuk alat ukur yang biasa kita gunakan. Nah, sebelum kita tinggi adalah termasuk besaran, gitu ya. Nah, sekarang yang kedua ada yang namanya satuan. Satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Kita butuh yang namanya satuan biar kita bisa membandingkan. Contohnya, ketika Bu Sima menyebutkan satu kalimat seperti ini. Panjang meja adalah 1 meter. Panjang meja adalah 1 meter. Nah, ketika Bu Sima seperti itu, berarti satuannya adalah meter. Berarti kita menggunakan satuan meter. Beda ketika Bu Sima ngomong gini. Panjang meja
adalah 3 jengkal. Panjang meja adalah 3 jengkal. Nah, berarti satuannya itu adalah jengkal. Kalau yang kalimat pertama, panjang meja adalah 1 meter. Nah, berarti satuannya meter. Karena kita menggunakan pembandingnya adalah meter. Beda ketika Bu Sima bilang, panjang meja adalah 3 jengkal. Nah, berarti pembandingnya adalah jengkal. Paham ya? Jadi kalau misalkan Bu Sima ngomong seperti tadi, panjang meja adalah 1 meter, berarti besarannya adalah panjang. Apa yang diukur? Panjang apa yang diukur? Meja, berarti bendanya adalah meja yang diukur. Satuannya apa? Meter, satuannya meter. Nah, berarti nilainya berapa dari si panjang meja? 1. Panjang meja adalah 1 meter. Nah, itu berarti besarannya adalah panjang, satuannya adalah meter. Berapa nilai dari satuannya adalah 1. Yang tadi kalau berdasarkan kalimat yang Bu Sima pegang. Next berikutnya, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, ini yang membedakan nih. Ya, kalau satuan baku adalah satuan yang ditetapkan secara internasional yang bila digunakan untuk mengukur hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Nah, bedanya dengan satuan tidak baku, satuan yang sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, tapi biasanya memiliki hasil pengukuran yang tidak sama jika dilakukan oleh orang yang berbeda. Contohnya gini, kayak tadi nih, Bu Sima bilang panjang meja adalah 1 meter. Nah, biasanya dia mengukur dengan apa? Kalau nggak dengan penggaris, pasti mistar sama ya, penggaris, mistar, atau meteran. Benar nggak? Nah, ketika Bu Sima yang ngukur, panjang meja adalah 1 meter. Nah, ketika kamu yang ngukur menggunakan meteran ternyata sama 1 meter. Oh, ayah kamu yang ngukur di rumah, panjang meja rumah kamu ternyata sama 1 meter. Kenapa? Karena kita menggunakan alat ukur dengan satuan yang baku. Ya, satuan yang memang hasil pengukurannya itu sudah ditetapkan secara internasional. Ya, beda ketika kita menggunakan satuan tidak baku. Contohnya, misalkan kita mengukur meja dengan menggunakan jengkal. Kamu ada meja di rumah, kamu pakai jengkal. Panjang meja adalah 3 jengkal. Nah, belum tentu ketika kamu mengukur dengan menggunakan 3 jengkal, belum tentu ketika jengkal adik kamu yang diukur, yang mengukur sama hasilnya kan 3 jengkal. Karena adik kamu kan tangannya lebih kecil, bisa jadi 4 jengkal atau 5 jengkal. Ya, makanya jengkal itu disebut sebagai satuan tidak baku, karena ketika diukur hasil pengukurannya belum tentu sama jika dilakukan oleh orang yang berbeda. Paham ya? Itu makanya kita biasa dalam satuan internasional itu selalu menggunakan satuan baku agar hasil pengukuran itu bisa sama. Gitu. Nah, ini contohnya nih, Bu Sima tahu di sini ada satuan baku. Satuan baku contohnya dengan menggunakan penggaris. Nah, itu ada gambar pensil tuh di atas. Ya, di situ ada gambar pensil. Nah, bagaimana kita mengukur dengan menggunakan penggaris. Nah, ketika menggunakan penggaris, kita salah satu ujung bendanya itu tepat di angka 0. Nah, seperti penggaris tuh, ya. Nah, berarti itu berapakah panjangnya? Nah, kalau satuan baku dengan menggunakan mistar, ya, dia pasti akan menghasilkan yang sama, walaupun yang mengukur berbeda-beda orang. Mau yang mengukur kamu, mengukur adik kamu, mengukur ayah kamu, ibu kamu, dan siapapun yang ada di rumah, ketika menggunakan mistar, jika kalian membacanya tepat, dia akan hasilnya sama. Nah, beda ketika kamu mengukur dengan menggunakan satuan tidak baku. Ya, beda ketika dengan menggunakan satuan tidak baku. Kalau menggunakan satuan tidak baku, jengkal dari kamu, teman-teman kamu, ayah kamu, ibu kamu itu akan berbeda-beda. Ya, tidak bisa disamakan. Kenapa? Jari tangannya, tangan-tangannya juga akan berbeda besar kecilnya. Jadi makanya jengkal disebut satuan tidak baku, karena memang hasilnya nanti yang dihasilkan akan berbeda-beda jika yang mengukur berbeda-beda orang. Gitu ya. Nah, nanti manfaatnya dari satuan baku yang kamu gunakan, kalau kita mengukur dengan menggunakan satuan baku, otomatis nanti kamu tahu. Ya, kamu tahu bahwa ketika kita menggunakan satuan baku, hasilnya nanti pasti akan
sama gitu. Makanya kalau kita mengukur sesuatu diusahakan dengan menggunakan satuan baku, jadi kalian bisa tahu. Contohnya mengukur massa nih, ya massa benda dengan menggunakan timbangan. Kalau kita menggunakan timbangan, kita kan bisa tahu, oh ini berapa nih massanya dari benda ini. Mau siapapun yang mengukur pasti hasilnya sama. Gitu. Beda ketika kamu misalkan mengukur dengan menggunakan berat, misalkan beratnya contohnya kamu mau menimbang-nimbang lagi masak diukur, coba 1 sendok garam, masukkan 1 sendok garam. Sendoknya kamu dengan sendoknya ayah kamu atau sendoknya ibu kamu ketika menyendok belum tentu masanya sama. Ya, berat yang dihasilkan, massa yang dihasilkan tuh belum tentu sama. Gitu. Karena setiap kamu ngambil walaupun 1 sendok, tetap saja mungkin ada yang berkurang, ada yang lebih, ada yang sendoknya full atau tidak. Nah, itu namanya satuan tidak baku. Next, nah ini ada yang namanya konversi satuan. Nah, kalau konversi satuan itu berarti mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain. Nah, ini mungkin di SD kalian pernah belajar nih tentang konversi satuan. Biasanya untuk misalkan konversi panjang, ya ada tangga konversi, biasanya nanti ada meter, ada pertama kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter misalkan, atau kilogram, gram, dekagram. Nah, itu kan memiliki nilai yang berbeda. Nah, jika konversi berarti mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan yang lain, tapi tidak merubah nilai dari satu besarannya. Ya, besarannya sama. Ya, kita hanya mengubah satuannya saja. Misalkan 1 meter, panjang 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, itu kan hanya mengubah seperti itu saja. Nah, itu tentang bagaimana kita pengukuran sebagai bagian dari pengamatan yang di dalamnya nanti ada satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, nanti untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai ada besaran yang disebut sebagai besaran pokok, ada juga yang disebut sebagai besaran turunan. Kita akan bahas di subbab di modul selanjutnya. Oke, untuk modul ini ya Bu Sima cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita selalu berdoa biar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, setelah kalian menyimak video ini, silakan kalian ikuti langkah selanjutnya di modul ini. Terima kasih. Salam sehat selalu dari Bu Sima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.